Selamat pagi semuanya. Mmm, ini dua pembicara sebelum saya ini luar biasa sekali ya. Jadi topik saya terasa sangat berat. Harus bicara tentang manusia dan dalam konteksnya AI, ya. Kalau tadi kita bicara, yuk kita mikir zaman sebelum. Kalau kita mundur 20 tahun, terus kita tanya kepada kebanyakan orang, manusia itu apa? Mungkin jawabannya mudah. Kenapa mudah? Karena tinggal bicara, ya manusia itu diciptakan punya akal budi, punya pikiran. Bandingannya apa? Bandingannya binatang, tanaman. Kucing bisa disayang-sayang, bisa menyayangi, anjing apalagi. Tapi dia nggak bisa mikir, nggak bisa belajar. Bisa belajar, tapi nggak bisa berkreasi. Jadi jawabannya mudah. What makes us human? Manusia itu apa? Akal budi itu apa? Sekarang tahun 2026, pasti semua sudah kenal AI. Pasti semua sudah coba ChatGPT, Gemini, dan kawan-kawannya. Ditanya apa aja, jawab. Disuruh bikin presentasi 1-2 menit, jadi. Suruh bikin gambar, jadi. Itu video-video yang kita lihat, terasa dong. Pasti ada bagian-bagian yang dibuat oleh AI. Tinggal ketik, keluar. Nggak usah pakai kamera, nggak usah pakai apa-apa. Ini kita belajar sama dia, mungkin jauh lebih pintar dia. Jadi pertanyaannya hari ini, what makes us human? Kita itu sebagai manusia adanya di mana? Apakah tadi kita sudah berhasil menciptakan teknologi yang melampaui batas manusia? Apakah itu saat ini? Ya. Itulah sebabnya kenapa Imago Dei dipilih menjadi topik UPH Festival tahun ini. Karena kita perlu diingatkan bahwa manusia itu adalah manusia karena dia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan itu dari zaman kuno sampai sekarang tidak berubah. Karena itu adalah kebenaran yang samawi. Jadi kalau kita bicara kita adalah manusia yang diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah, maka kita harus bersekutu dengan Allah karena kita sudah jatuh dalam dosa. Apa artinya kita bersekutu dengan Allah? Artinya kita mencari jati diri kita sesuai dengan tujuan hidup atau panggilan yang Allah telah berikan. Kalau kita bersekutu dengan Allah, kita akan tetap menjadi manusia yang benar. Kalau kita lepas dari Allah, kita jatuh dalam dosa. Dalam konteks AI, ya, siapa yang pernah lihat mungkin tulisan di media massa atau gambar yang salah? Kenapa? Karena dibuat oleh AI. Mungkin prompt-nya terakhir itu lupa dihapus gitu ya, di copy paste muncul gitu. Pasti pernah dengar kan? Manusia itu menggunakan teknologi, ya AI is just another technology. Manusia menggunakan teknologi itu suka salah kaprah. Kenapa? Karena pada dasarnya tadi, di dalam diri saya ini ada benih-benih dosa. Ya, tadi Pak Jimmy udah sampaikan, di video juga disampaikan. Oleh karena itu, teknologi yang begitu baik mudah disalahgunakan. YouTube itu bisa untuk belajar apa aja. Macam-macam informasi ada di sana. At the same time,
Kamu juga bisa menghabiskan seluruh hari cuma nonton YouTube, nggak tahu apa yang ditonton. Istilahnya brain rot, endless scrolling, endless swiping. Nggak jadi apa-apa. Sementara kalau ingat kemarin pesan dari founder kita Pak James, dia bilang kalau kamu ingat satu hal, ingat jangan sia-siakan waktu kamu. Because you are here di UPH, itu juga atas berkat Tuhan. Kamu punya teman-teman bergaul. Kamu punya kesempatan belajar, belajar. Tapi ingat, ini ada pesan juga yang disebut stewardship, pelayanan. Kita bersekutu dengan Allah supaya kita bisa menjadi pelayan bagi sesama oleh karena Tuhan berikan. Nah jadi ya ketika kita nanti bikin tugas, ketika kita mesti belajar, mesti membuat sesuatu, gampang pakai AI. Tapi kalau kamu ketergantungan oleh AI, maka kamu tidak lagi bersekutu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu, dia itu menciptakan, Allah yang menciptakan. Kita pertama Kejadian, Genesis. It starts with Tuhan kerja. Iya kan? Bukan ceritanya lain. Cuma ada cerita Tuhan kerja. Dia membuat. Manusia secara kodratnya, imago Dei, dibuat, diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Itu diajak untuk ikut dalam proses penciptaannya, proses karyanya di dunia ini. Tadi oleh Ibu Carolyn juga disampaikan bagaimana orang-orang di dunia medis itu juga ikut dalam karya ciptaan Allah. Dalam timeline yang ada di Bible, yang ada di Alkitab. Ya. Jadi AI itu adalah teknologi yang canggih. Ya, internet canggih. Kita bisa dapetin informasi, kita bisa ngirim pesan, kita bisa komunikasi, segala macam bisa. Tapi ingat, jangan tiba-tiba kreasi kita hilang. Jangan tiba-tiba critical thinking kita hilang. Jangan tiba-tiba kita apa-apa jawabannya tanya AI. Lebih parah lagi AI-nya kasih jawaban copy paste, dibaca aja enggak. Kalau kita di dunia teknologi sekarang Outlook tuh kalau kita ngirim pesan, terus di kalimatnya itu ada tolong lihat attachment ini gitu ya. Tapi kita lupa gitu, belum kita attach. Nanti waktu kamu klik send dia tanya, kayaknya kamu tuh mau attach sesuatu tapi belum di attach ya. Atau dia ingetin, kayaknya subjeknya belum ada ya gitu. Apa yakin mau dikirim gitu. Mungkin besok akan muncul pertanyaan, email yang kamu mau kirim ini kamu udah baca belum ya? Jangan-jangan kamu cuma copy paste. Itu jangan sampai hilang di sini. Then you don't remember imago Dei. Kodrat kamu sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Jangan hilang oleh teknologi, karena dengan demikian teknologi itu menjadi berhala. Ya, ingat, berhala itu apa? Karena kita punya benih-benih dosa di dalam kita. Menjadi sukses ya di video. Saya hebat. Kemudian saya menjadi sombong. That is a sin. Saya lihat orang lain sukses. Saya bilang, saya juga mau sukses. Saya punya semangat, saya mau maju. That's good. Kalau dilandasi oleh iman. Kalau enggak menjadi iri. Saya mau juga, tapi saya enggak bisa. Ya udah saya curang aja.
jalan pintas. Tadi Pak Jimmy juga ingatkan, jangan mau jalan pintas. Tujuanmu mesti jelas. You are living in a very interesting time in history. Ya. Kenapa? Imagine, orang yang dulu punya telepon, adanya di rumah, diangkat ada kabelnya. Sekarang tuh telepon rumah udah hilang. And most of you waktu lahir, di rumah gak ada telepon. Siapa di sini yang pernah nelpon 108? Gak ada kan? Pernah? Tahu kamu? 108. Apa 108? Zaman dulu tuh kalau mau tanya apa-apa pencet 108 penerangan. Nanti ada yang jawab gitu, halo ada yang bisa saya bantu. Oh saya mau tanya nomor teleponnya ini restoran ini gitu. Dia cariin. Atau lihat di buku telepon. Sekarang kan ada internet. Isn't it amazing? Sekarang internetnya udah ada di mana-mana. Ya kan? Sekarang ada AI. Ya, AI will be everywhere, just like internet will be everywhere. Semua orang pasti pakai. Tapi ingat, jangan itu menjadi berhala. Jangan itu menjadi ketergantungan kamunya lupa cara berpikir. Lupa cara belajar. Kenapa? Karena itu jalan pintas yang sangat-sangat mudah. Sekarang sudah dikombinasi antara large language model dengan computer vision. Artinya apa? Kalau ada PR atau ada soal, itu dipotret, computer vision berubah, large language model keluarin jawabannya. Mana bisa menang? Manusia nggak bisa menang terhadap itu. Kamu mau disuruh pimpin doa, kamu bilang sama ChatGPT, tolong saya disuruh pimpin doa, bikinin saya doa. Muncul doa yang sangat indah, tapi itu bukan doa yang dari hati. When you interact dengan orang lain, that is true connection. When you are talking to AI, that is not a human connection. Jangan sampai lupa. That is Imago Dei. Ya, gunakan teknologi itu. Masing-masing punya panggilan. Fine. Panggilan dari Tuhan untuk saya itu apa? Dan manfaatkan teknologi yang ada. Dengan demikian, you will fulfill your purpose on this earth. Sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Sekian dari saya. Thank you.